tentara-tentara Allah yang sudah mulai muncul, tapi ini tersebar di kalangan warga gitu. Israel dengan segala kecanggihan teknologinya, kemudian jumlah tentara yang luar biasa, nggak sanggup gitu, sampai minta bantuan ke Amerika. Hari ini, detik ini juga, Gaza sudah menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Abu Azam di Tarbiyah Daily. Saya ingin membahas sesuatu yang membuat kita ini lebih percaya diri, lebih termotivasi teman-teman. Karena itulah alasan kenapa para pejuang Gaza ini sering memberikan kita cuplikan-cuplikan keberhasilan mereka ya. Ketika mereka berhasil misalnya menyerbu masuk ke pangkalan-pangkalan militer, musuh atau masuk ketika mereka berhasil menangkap ratusan tawanan, membunuh para komandan-komandan militer Israel, penjajah gitu kan. Itu semua tidak sekedar sharing, tidak sekedar misalnya mau eksis atau itu enggak gitu. Itu ingin memberikan pesan kepada kita, energi kepada kita bahwa kemenangan itu dekat. Bahwa kekuatan musuh itu hanyalah fata morgana. Bahwa peluang para pejuang Gaza dalam keluar untuk menjadi pemenang itu sangatlah besar sekali teman-teman. Dan sebetulnya kalaupun pertempuran ini selesai hari ini, detik ini Gaza sudah menang ya. Bahkan kalaupun Gaza ini harus mengorbankan 10.000 nyawa, ratusan ribu rumah rusak, Gaza sudah menang. Gaza sudah berhasil membuka kebohongan-kebohongan, mengungkap banyak kebohongan musuh. Yang katanya negara dengan teknologi canggih, ternyata ditembus Iron Dome-nya dengan mudahnya gitu. Katanya militernya ini yang paling kuat, artinya terlatih. Dengan yang saya tahu kan, bahwa di Israel itu memiliki yang namanya bela diri Krav Maga. Jadi Israel itu dibekali dengan bela diri Krav Maga yang katanya kuat banget. Tapi di video-video yang beredar kalau kita lihat, itu para ahli bela diri Krav Maganya tuh diketekin gini tuh sama para pejuang Gaza gitu, para pejuang Hamas gitu kan. Ini kan lucu gitu kan. Bahkan mereka itu digeret dari perbatasan sampai ke Gaza dan ditawan gitu. Artinya memang mereka itu lemah. Saya ingin kita berpikir sedikit deh antara Gaza dengan penjajah ini. Gaza ini teman-teman, kalau kita ke sana itu kan, Gaza ini wilayahnya itu sangat kecil gitu. Dari Laut Mediterania sebelah barat ke perbatasan timur, itu cuma sekitar 12 kilometer. Kecil sekali. Dari ujung jalur Gaza utara, itu namanya perbatasan Erez di kota Betanun, ke ujung selatan namanya perbatasan Rafah. Di kota Rafah itu cuma sekitar 48 kilometer. Kecil banget, serius. Kalian dari ujung utara ke ujung selatan itu cuma membutuhkan waktu setengah jam loh. Setengah jam kalian bisa menempuh seluruh wilayah Gaza. Lebarnya hanya 12 km dan panjangnya sekitar 48 km. Tapi lihat apa yang terjadi. Israel dengan segala kecanggihannya, teknologinya, kemudian jumlah tentara yang luar biasa banyak. Kemudian alutsistanya, kemudian jet-jet tempurnya. Nggak sanggup. Sampai harus minta bantuan ke Amerika. Amerika akhirnya ngirim satu kapal ya. Kapal besar gitu, kapal militer lah. Bisa dibilang pangkalan militer ke Laut Mediterania untuk mendukung Israel. Tambah lagi apa? Inggris juga katanya mau ngirim 2 kapal induknya gitu kan. Tapi kalau saya ada sumber lain katanya Amerika juga akan kirim 2 kapal induk loh. Dan Inggris juga akan mengirim 2 kapal induk. Nah, hey ini Gaza loh yang sudah diblokade sejak 2006. 17 tahun diblokade. Artinya apa diblokade? Artinya itu agar para pejuang Gaza ini tidak berkembang. Artinya agar mereka ini dimiskinkan, dilaparkan, dan mudah ketika dihancurkan gitu loh. Sebetulnya secara logika ya ini lucu. Kalau lawannya misalnya mungkin Rusia wajar lah gitu. Israel minta tolong ke Amerika dan Inggris. Atau misal lawannya itu Iran dengan segala perlengkapan negaranya gitu kan. Perlengkapan militernya dan jumlah tentaranya. Nah, ini Gaza loh. Ya Allah, ini kebesaran Allah teman-teman. Saya sudah jelaskan di video sebelumnya tentang motivasi mereka ya. Kenapa mereka bisa sampai bertahan sejauh ini. Atau kalau gitu nanti kita akan buat deh video khusus tentang apa rahasia mereka sebenarnya sampai bisa bertahan sejauh ini. Gimana? Kita gaskan gak nih? Coba komen di kolom komentar ya di bawah ya. Oke, kita fokus balik lagi ke Gaza. Intinya teman-teman, para pejuang Gaza ini berusaha memberikan rasa optimisme terhadap kita. Adapun kita sedih itu wajar. Karena kita melihat banyaknya kematian di Gaza. Orang-orang terluka, itu manusiawi. Ketika kita harus menangis, ya itu manusiawi teman-teman. Tapi pesan yang lebih dalam dari itu, dari Gaza itu adalah harapan. Jangan kita hilang harapan. Dari situlah kekuatan itu muncul. Keyakinan. Warga Gaza gak pernah hilang sedikit pun tentang keyakinan. Teman-teman, saya akan membacakan satu ayat dalam Al-Quran. Surah An-Nisa ayat ke-104. Ini juga menjadi salah satu bahan bakar ya, semangatnya warga Gaza. Semangatnya para pejuang Gaza. Kenapa mereka ini gak pernah takut. Tapi jujur sih,
memang warga Gaza ini nggak pernah takut. Saya kalau lihat video-video tentang Muhammad Hussein Gaza ya, salah satu saudara kita yang sudah sangat lama hidup bahkan belasan tahun, beliau di sana sebagai seorang aktivis kemanusiaan. Saya melihat keseharian beliau di sana dengan warga Gaza. Ya salah satunya ketika keluar ke pasar tradisional, itu kalau kita lihat muka-mukanya warga Gaza itu muka-muka biasa gitu, santai. Nggak ada yang bersembunyi sana sini tuh. Apalagi gemetar misalnya kan, nggak ada. Kemudian apalagi yang namanya pucat, enggak gitu. Semua tenang orang-orang Gaza itu. Memang oke lah ada anak kecil yang menangis ketika terluka ya. Wajar sakit terluka. Kita aja yang dewasa begini kalau tertusuk atau kebakar pastilah kita merintih kesakitan kan. Atau misal mungkin seorang ayah yang menangis ketika anaknya meninggal. Wajar itu manusia. Tapi Gaza ini nggak ada yang takut sama sekali. Bahkan mereka bilang ya kalau saya waktunya mati, matilah. Tapi saya lebih baik mati dalam keadaan melawan. Dalam keadaan tegar, sabar. Daripada mati dalam keadaan bersembunyi. Dalam keadaan misalnya menyerah. Wow, Masya Allah. Luar biasa ketegaran warga Gaza ini. Dan rahasia lainnya dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kalian jangan lemah. Wala tahinu, jangan kalian terlihat lemah. Ketika musuh ini ingin memerangi kalian, ingin masuk dalam pertempuran, ingin membantai kalian, jangan terlihat lemah. Terlihatlah kuat. Itu yang diperlihatkan oleh para pejuang Gaza. Mereka nggak pernah kelihatan takut atau ragu-ragu. Oke, kita selesai. Kita menyerah. Enggak. Kenapa coba? Karena kata Allah jelas, kalau kalian itu kesakitan, ingat mereka juga kesakitan. Ya, mereka lebih sakit daripada kita. Ya, kalian lihat teman-teman, kalau kita melihat reaksi dari kedua bangsa ini ya, dari kedua rakyat ini, rakyat Gaza dengan rakyat pemukim ilegal Yahudi, Israel, itu menjelaskan siapa yang benar, siapa yang salah. Siapa pemilik asli tanah Palestina, siapa yang pura-pura ngeklaim gitu, pura-pura memiliki. Nah, saya akan mengajak kita mundur dulu ya, ke belakang gitu. Ketika masa Nabi Daud alaihissalam, saat itu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini memiliki sebuah kasus atau sebuah problem lah, sebuah permasalahan yang harus dipecahkan gitu. Nah, saat itu Nabi Sulaiman ini sudah beranjak dewasa dan sudah waktunya menempati tahta ayahnya. Nabi Daud kan raja nih. Nah, raja di Palestina. Nah, karena sudah semakin berumur, Nabi Daud ini sering mengajak Nabi Sulaiman untuk ikut dalam proses pengambilan keputusan seorang raja gitu. Nah, ketika Nabi Sulaiman sudah dewasa, ada sebuah kasus tentang dua orang ibu-ibu yang datang kepada Nabi Sulaiman. Dua-duanya ini mengklaim seorang anak. Perhatikan teman-teman. Kata ibu yang satu, ini anak saya. Saya yang mengurusnya, saya yang melahirkannya, ini punya saya. Sedangkan kata ibunya yang satu lagi, enggak, ini punya saya. Dua-duanya bersumpah, dua-duanya memberikan bukti bahwa kedua-duanya bersikeras, saling memiliki dan mengklaim bahwa itu anaknya. Nah, Nabi Sulaiman ini cerdas teman-teman. Beliau nggak usah banyak cincong. Oke, sini anaknya, turun depan saya. Ibu, saya di situ, ibu tetap stay di situ ya. Pegawai, ambilkan saya pedang. Nabi Sulaiman ini langsung pengen gorok anak itu ya. Pengen tebas anak itu di depan kedua orang ibu itu tadi. Ketika mau ditebas, seorang ibu yang satu berteriak, stop, jangan, saya bohong, itu bukan anak saya. Itu anak ibu itu. Tolong jangan dibunuh. Anak itu biarkan dia hidup dan saya nggak mau dia. Wahai Nabi, wahai Raja Sulaiman, anak itu bukan punya saya, anak itu punya ibu itu. Tapi tolong jangan engkau bunuh. Ya, mendengar jawaban itu, mendengar reaksi itu, maka Nabi Sulaiman berkata apa? Kembalikan pedangnya. Anaknya dikasihkan kepada si ibu yang tadi, yang bilang itu bukan anak saya. Ibu yang tadi keberatan anaknya dibunuh. Karena itu insting seorang ibu. Dan Nabi Sulaiman itu ingin melihat reaksi itu teman-teman. Jadi ibu yang sebenarnya itu dia rela untuk melepaskan anaknya demi menyelamatkan nyawanya. Sementara ibu-ibu palsu itu dia nggak peduli. Itu kan anak dia. Ya, kalau mati ya matilah aja gitu kan. Apa pedulinya dengan saya gitu. Dan ini yang terjadi di Palestina. Kita lihat ribuan pemukim ilegal Yahudi ini berbondong-bondong kabur ingin meninggalkan tanah Palestina. Ingin meninggalkan wilayah jajahan Israel. Ya lewat bandara-bandara internasional. Ada bandara misalnya Ben Gurion. Itu kan sudah viral videonya kan. Saya juga sudah lihat tuh banyak videonya berseliweran di sosial media ya. Ribuan pemukim ilegal Yahudi ini kehabisan tiket itu. Mereka saking ketakutan oleh perang ini, mereka pengen keluar dari tanah Palestina gitu kan, melalui bandara-bandara internasional. Sebaliknya, orang Gaza ini bertahan. Orang Gaza ini bertahan gitu.
Padahal 3 hari yang lalu di ultimatum nih warga Gaza di bagian utara. Kami kasih waktu 24 jam kata Israel kan. Kosongkan wilayah utara, lari ke wilayah selatan. Karena kalau tidak kami akan bombardir. Kami akan masuk melalui utara. Dan ini kami akan ratakan dengan tanah gitu. Kurang lebih gitu ya kalau diterjemahkan bebasnya. Tapi warga Gaza ngomong apa coba? Enggak, silakan saya kalau mau bunuh. Bunuh saja. Saya tetap stay di rumah saya. Walaupun memang ada sebagian yang termakan gitu kan. Yang mengungsi dari utara ke selatan. Tapi pada akhirnya mereka ini kembali lagi gitu. Sebagian ada yang sudah terlanjur mengungsi ke pos-pos PBB di wilayah selatan. Sebagian lagi dibunuh di jalan. Ya. Hari Senin lalu itu 70 orang meninggal saat mereka lagi mengungsi lewat jalan itu. Kemudian boom, mereka dibombardir dan bisa kita lihat gambar dari mobil-mobil yang hancur karena ledakan tersebut. Dibom saat mereka sedang mengungsi ke wilayah selatan. 70 orang meninggal, 200 terluka. Asli kejam banget sih ini. Artinya apa? Mereka nggak takut. Nah dari sini kita bisa melihat penduduk asli itu nggak akan kabur dari pertempuran. Penduduk asli itu akan mengakar kakinya. Tangannya itu akan stay menjaga tanah airnya. Tapi pemukim ilegal, masyarakat yang ngaku-ngaku dia itu penduduk asli, dia akan kabur. Dia akan lari keluar. Dia nggak akan peduli apa yang terjadi dengan tanah Palestina. Dia hanya akan peduli pada nyawanya. Kabur mereka. Dari sini paham ya teman-teman. Dari sini kita bisa membuktikan, kita bisa menganalisa, kita bisa membaca gitu. Siapa penduduk asli Palestina, siapa pendatang. Gak usah ribet-ribet deh. Lihat aja dari reaksi mereka masing-masing. Antum teman-teman kalau tahu kondisi mereka sekarang ini ya Allah. Ketika saya berusaha menghimpun artikel ini dengan video-video asli terupdate keadaan di sana yang saya tonton. Dan salah satunya terhadap saudara kita Muhammad Hussein Gaza, seorang aktivis kemanusiaan yang sudah belasan tahun tinggal menetap di Gaza. Itu tuh bom roket itu bam, bam, bam. Gak berhenti itu. Ledakan itu terjadi. Bahkan pada Selasa 17 Oktober kemarin, ada 50 orang meninggal di wilayah Buretz, jalur Gaza bagian tengah, dalam serangan udara. Jadi ada 15 rumah itu yang berdampingan, itu dibom. Bam, bam, bam gitu. 50 orang meninggal hanya untuk membunuh satu orang, Komandan Al-Qassam. Namanya Ayman Noval. Dia salah satu Komandan Al-Qassam, gerakan Hamas yang ada di wilayah jalur Gaza tengah. Memang ya, ini target-target besar Zionis. Berusaha membunuh mereka. Tapi Israel ini tuh nggak peduli berapa puluh orang sipil di sekitarnya. Selama dia bisa memastikan terbunuhnya satu pejuang itu, maka anak-anak ataupun wanita lansia mereka tidak pertimbangkan, mereka tidak peduli gitu. Bahkan di banyak kasus ya, ini informasi yang saya dapat ya, terserah antum percaya atau enggak. Jadi para komandan pejuang ini kadang ketika lagi jalan sendiri itu nggak ditarget itu, dibiarkan. Ketika dia masuk ke salah satu rumah yang isinya mungkin 1 atau 2 orang itu dibiarkan. Tapi ketika si komandan ini misalnya masuk ke rumah yang di dalamnya itu banyak penghuninya, maka disitulah ditarget baru bam. Antara alasannya apa? Kita membunuh seorang komandan, tapi jumlah korbannya itu membludak. Ya Allah ya Rabbi. Sekali lagi saya kalau bicara Gaza nggak akan ada habisnya. Banyak ya, artinya tentang banyaknya keajaiban yang terjadi di Gaza selama perang ini. Tentara-tentara Allah yang sudah mulai muncul. Ini memang gak bisa dibuktikan ya oleh video-video ataupun audio gitu kan. Atau tulisan tertentu. Tapi ini tersebar di kalangan warga gitu kan. Dan ini informasinya itu A1 teman-teman. Artinya orang-orang terpercayalah yang bercerita ini. Teman-teman sejauh ini menurut informasi yang saya dapat pada tanggal 17 Oktober kemarin. Korban sudah tembus ke angka 4.265 orang yang meninggal dunia di Gaza. Para korban ini 70% lebih itu adalah wanita dan anak-anak. Sisanya ya manula, kemudian warga sipil. Sementara korban luka ini sudah mencapai 12.000. Dan ini akan terus bertambah. Karena masih banyak yang terjebak di reruntuhan. Ya. Semoga Allah Ta'ala segera memberikan kemenangan kepada warga Gaza. Pokoknya gak ada tempat yang aman di Gaza. Semua bisa berpotensi menjadi target militer Israel. Termasuk saudara kita Muhammad Hussein Gaza, di mana beliau sangat berperan besar tersampaikannya berita ataupun kabar update seputar Palestina dan secara khusus wilayah Gaza. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, Allah kuatkan dan sabarkan beliau dan secara umum juga kepada untuk seluruh warga Gaza dan Palestina. Oh ya,
Jangan lupa ya pesan tadi di awal, jangan sampai pengorbanan para pejuang Palestina yang telah berhasil melakukan berbagai prestasi-prestasi atau keberhasilan-keberhasilan yang membuat hati kita ini lebih sejuk gitu. Jangan sampai itu hilang substansinya. Artinya mereka ingin menyampaikan optimislah gitu. Yakinlah bahwa kemenangan pasti akan datang. Dan saya ulangi lagi bahwa dengan atau tanpa kita Palestina pasti akan merdeka. Dengan atau tanpa kalian Masjidil Aqsa pasti akan bebas. Dengan tanpa kita semua Baitul Maqdis pasti akan bersih dari penjajahan. Namun sebuah pertanyaannya adalah buat kita semua, buat saya, di mana posisi kita saat itu terjadi teman-teman. Semoga kita semua berada dalam barisan yang turut memperjuangkan terbebasnya Palestina, terbebasnya Baitul Maqdis, terbebasnya Masjidil Aqsa ya. Mungkin cukup demikian untuk sharing kita kali ini. Nantikan video selanjutnya. Dan jangan lupa kalau kalian suka video ini silahkan like, komen di bawah. Kalau mau juga titip sampaikan doa kepada mereka juga boleh ya. Kemudian sebarkan video ini sebanyak-banyaknya terhadap saudara-saudara kita agar teman-teman kita agar saudara kita mengetahui tentang keadaan di sana itu seperti apa ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.